Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan problematika pembelajaran di kelas 2 SD dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ. Kelompok kami terdiri dari Anastasia Ingrid, Benedikta, Christine Widyarini, Jessica Natalia, dan Loresius Noel. Yuk disimak baik-baik videonya. Berikut adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Menerapkan RPP 1 lembar. 5 dari 8 guru telah menerapkan RPP 1 lembar, namun 3 dari 8 guru belum menerapkan karena tidak ada tuntutan dari atasan dan mengikuti kebijakan sekolah. Lalu menurut beberapa guru, proses pembuatan RPP 1 lembar dilakukan sesuai dengan panduan Dinas Pendidikan, dan hal itu mudah dilakukan. Dalam konteks PJJ, RPP 1 lembar disesuaikan menurut silabus dan KD, disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran PJJ, dan didiskusikan dengan rekan kerja lain. Kemudian perbedaan antara RPP PJJ dengan RPP sebelumnya yaitu berbeda di KD, indikator, tujuan, media, langkah pembelajaran, dan alokasi waktu. Berikut model pembelajaran yang digunakan guru saat PJJ. Ada berbasis masalah, berbasis teks, dan berbasis saintifik. Strategi pembelajaran diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Semua guru mengembangkan dan diterapkan di dalam pembelajaran jarak jauh. Strategi yang dilakukan adalah presentasi online dan kerja kelompok virtual. Kemudian, bentuk modifikasi strategi yaitu memperkenalkan ajar tugas kelompok, diskusi online, dan kerja kelompok virtual. Kegiatan pengembangan sudah diterapkan. 9 dari 9 guru yang kami wawancara sudah menerapkan kegiatan pengembangan pembelajaran. Kegiatan pengembangan keterampilan yang dilakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia menyanyi tentang arah kata angin, berdiskusi, kemudian pada pelajaran IPA melakukan praktek. Media yang digunakan yaitu video pembelajaran, portfolio, pembahasan, dan membaca. Aspek selanjutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Sistem waktu pelaksanaan kelas selama masa PJJ. Waktu pelaksanaan kelas berbeda dengan tatap muka. Pada masa PJJ, waktu belajar dipersingkat, seperti dalam satu hari hanya mempelajari 2-3 mata pelajaran. Jam kelas yang dipersingkat dan disesuaikan dengan kehadiran orang tua untuk mendampingi. Pengembangan lembar kerja siswa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Guru memberi penugasan seperti kuis melalui Google Form dan latihan di buku pelajaran yang akan dikirimkan melalui Google Classroom yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kebanyakan guru melakukan pengembangan materi bacaan sebagai penunjang belajar untuk siswa. Pengembangan materi bacaan yang dilakukan guru sebelum kelas dimulai adalah memberikan teks bacaan dan gambar yang akan dibahas ketika kelas video conference atau memberikan contoh langsung yang dilakukan oleh guru melalui bermain peran. Pada masa PJJ, guru juga memberikan aktivitas, kegiatan, atau praktik mini untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa dilakukan oleh siswa adalah menerapkan cara menjaga kesehatan diri sendiri, mengamati benda sekitar, dan membuat denah ataupun menyanyi. Kegiatan pembelajaran matematika yang bisa dilakukan oleh siswa adalah penugasan dalam memecahkan masalah sehari-hari ataupun menonton video pembelajaran. Kegiatan pembelajaran IPA yang bisa dilakukan oleh siswa adalah melakukan praktik mini sederhana dengan peralatan yang ada di rumah, seperti mengamati wujud benda, lalu divideokan dan dikirimkan ke guru.
Kegiatan pembelajaran IPS yang bisa dilakukan oleh siswa adalah praktik sederhana seperti membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Pengembangan media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada masa PJJ adalah PowerPoint interaktif, video pembelajaran, dan gambar. Berikutnya adalah literasi. Macam-macam literasi. Pertama baca tulis, kedua numerasi, ketiga budaya dan kewargaan, keempat digital, dan kelima sains. Literasi baca tulis, kecakapan membaca dan menulis, literasi numerasi, kecakapan mengolah bilangan, literasi sains, kecakapan pengetahuan alam, literasi digital, kecakapan pengguna media digital, literasi budaya dan kewargaan, kecakapan dalam memahami kebudayaan Indonesia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Seluruh guru kelas 2 SD mengatakan bahwa literasi sangat penting di dalam pembelajaran sekolah dasar. Kegiatan literasi dalam konteks PJJ ada membaca, menulis, menjawab, dan pencarian makna kata yang terkait dalam materi pembelajaran. Berikut referensi-referensi penunjang literasi yang dapat diakses melalui perpustakaan sekolah maupun website resmi pemerintah. Hampir seluruh guru kelas 2 SD mengatakan bahwa literasi dapat meningkatkan minat belajar siswa. Berikut bentuk-bentuk pembelajaran kolaborasi antar literasi agar pembelajaran tidak membosankan dan dapat meningkatkan minat siswa. Pelaksana pembelajaran jarak jauh. Kendala umum dalam PJJ. Yang pertama, adanya terlambat dalam pengiriman tugas. Yang kedua, penyampaian materi penilaian dan penugasan kurang tercapai. Yang ketiga, internet kuota atau wifi sering bermasalah. Yang keempat, orang tua kurang mampu mendampingi anak. Dan terakhir, guru tidak bisa mengontrol secara penuh. Metode PJJ. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, scientific. Yang keempat, problem-based learning dan project-based learning. Dan yang kelima, text-based instruction. Media PJJ. Yang pertama, video conference. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, media gambar. Dan yang keempat, PowerPoint interaktif. Evaluasi selama PJJ yaitu dengan per tema atau materi dan atau 1-2 minggu sekali. Hasil evaluasinya berupa refleksi hasil belajar, media pembelajaran yang digunakan, dan kesulitan orang tua dalam mengoperasikan IT. Apakah PJJ menjadi beban? Ya, cukup menjadi beban. Misalnya, anak atau guru menjadi jenuh atau bosan karena tidak bisa bertemu secara langsung. Kedua, penugasan disesuaikan kemampuan anak dengan situasi dan kondisi tertentu. Ketiga, sinyal atau jaringan kurang memadai. Selain itu, guru juga harus dituntut lebih kreatif dalam PJJ. Nah, yang paling terakhir adalah aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah problematika keterampilan menyimak. Pada masa PJJ, problematika yang biasa dialami adalah siswa susah fokus sehingga siswa susah untuk memahami materi. Solusinya adalah guru harus membuat metode belajar yang bervariasi. Berikutnya adalah problematika keterampilan membaca. Problematika yang dialami berupa masih ada siswa kelas 2 SD yang belum fasih dalam membaca. Solusinya adalah memberikan teks bacaan tambahan untuk melatih siswa. Problematika keterampilan menulis kelas 2 SD yaitu adanya penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang kurang tepat. Solusinya, pemberian video pembelajaran cara menulis huruf tegak bersambung dan memperbanyak latihan menulis. Berikutnya adalah problematika keterampilan berbicara. Problematika yang dialami masih adanya anak yang malu-malu untuk berbicara, dan solusinya adalah membantu meningkatkan kepercayaan diri, memancing untuk berbicara, dan melatihnya. Cara menangani problematika dalam keterampilan pembelajaran bahasa Indonesia: memberikan kegiatan menyenangkan dan tidak membosankan, meminta orang tua untuk terus mendampingi,
melakukan pembiasaan atau adaptasi. Terima kasih telah menonton.